kembali bersama saya Jimmy Darusman. Dan kini kita sudah terhubung dengan Ustaz Atabik Lutfi yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mas Demi, Mas Jimmy. Segar selalu nih Ustaz ya. Saya menanti-nanti Ustaz menambahkan, melengkapi informasi yang kami sampaikan lewat redaksi news. Kita simak informasi pertama Ustaz, ini terkait dengan kasus pembunuhan satu keluarga. Jadi kasus pembunuhannya ada 4 orang yang ada di Rembang, Jawa Tengah, yang kini perlahan mulai terungkap. Nah, teman-teman kepolisian menduga bahwa pembunuhan itu berlatar belakang dendam, karena tidak ada harta benda yang hilang dicuri. Kita simak liputannya. Petugas kepolisian dari Polres Rembang, Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara pada Kamis sore untuk mengungkap kasus pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga yang terjadi di Desa Turus Gede, Rembang. Dari hasil olah TKP, polisi menyimpulkan kasus pembunuhan itu bukan berlatar belakang perampokan. Yang menjadi korban yaitu satu keluarga, namun tidak ada barang-barang yang berhasil atau barang-barang yang diambil oleh pelaku. Jadi kesimpulan kami, ini adalah dendam yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pada Kamis siang, tim forensik Polda Jawa Tengah telah melakukan autopsi terhadap 4 jenazah korban pembunuhan di RSUD R. Sutrasno, Rembang. Dari keseluruhan jenazah memang kita temukan seluruhnya karena kekerasan benda tumpul di bagian kepala. Sepertinya korban dikenai kekerasan benda tumpul tersebut dalam keadaan istirahat, jadi tidak tahu, karena tidak ada tanda perlawanan. Usai diotopsi, jenazah keempat korban dibawa ke rumah duka untuk disalatkan dan dimakamkan di TPU Desa Kunir. Pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga menggegerkan Desa Turus Gede, Rembang, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Pasangan suami istri bersama seorang anak berusia 13 tahun dan cucu berusia 11 tahun ditemukan tewas. Korban merupakan seorang pensiunan pegawai negeri sipil dan seorang tokoh seni serta pedagang jual beli alat musik gamelan. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para korban dapat diampuni segala dosanya. Ustaz, kalau kita lihat berita tadi, ini kan sempat diduga tadinya perampokan. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, pembunuhan diduga dilakukan karena motif dendam. Ini kan contoh dendam yang ekstrim. Tapi kalau kita lihat dasar tersebut, dendam, ini seperti apa Ustaz dalam pandangan Islam sendiri? Mas Jimmy, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan tentu yang tadi meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi yang mulia, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dendam tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan, bahkan tidak akan pernah bisa menyelesaikan apapun. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang disampaikan baginda Rasul, amat sangat membenci sikap dendam. Kenapa kata para ulama? Karena dendam ini pasti akan mengakibatkan sesuatu yang buruk. Seperti kehilangan nyawa. Mungkin kerusakan harta benda. Dan bahkan ada kerugian, maldorot, bahkan ada bahaya. Yang notabene juga tidak ada ujungnya. Ya fulan dendam, kemudian nanti yang lain ketika diperlakukan tidak baik, akan dendam pula kepada seterusnya dan tidak akan pernah berakhir. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengingatkan bahwa perilaku dendam ini termasuk warisan sifat buruknya syaitan. Ya, di awal dulu saat iblis diperintah oleh Allah untuk sujud, dia tidak mau karena alasannya adalah aku lebih baik dari Adam. Kemudian ketika diturunkan ke bumi, ia dendam. Aku akan menjerumuskan anak cucu Adam seluruhnya. Sehingga terjadilah keburukan-keburukan dalam kehidupan ini. Untuk kebaikannya, seseorang yang mampu menahan dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul mengatakan, aku siapkan rumah di sekitar surga bagi orang yang mampu menahan dendamnya. Rumah di tingkat yang paling tinggi di surga bagi orang yang selalu berakhlak mulia. Mudah-mudahan kita mampu menahan emosi kita, menyelesaikan persoalan dengan jernih, dengan hati yang lapang, dan kita hindari sikap pendendam ini karena ujungnya adalah keburukan, ujungnya adalah
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Baik. Semoga kita segera terhindar dan dapat mengatasi masalah dendam tadi.